Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة أرجو بها الفوز بدار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهره الله به الإيمان والإسلام وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم قائد الغر المهجلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat. Pendengar sia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang sama, yaitu kitab bab yang sama, babul khauf, bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kali kita bahas tentang muqaddimah dari bab ini. Muqaddimah yaitu pembahasan ayat-ayat yang dinukil oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i. Sekarang kita akan masuk kepada hadis yang pertama dari bab ini. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kita, wa huwa as-sadiqul masduq, dialah yang benar di dalam pembicaraannya, dalam perkataannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum dia lahir, dia setelah dibuahi, bertemunya antara sperma dan ovum, kemudian disimpan fi qararim makin, di tempat yang sangat kuat, yaitu di dalam rahim, masih berupa nutfah, mani, selama 40 hari. Setelah bertemu antara sperma dan ovum, Allah Subhanahu wa taala tempatkan di satu tempat disebut dengan rahim, yang rahim ini merupakan qararim makin, tempat yang sangat kuat, disebutkan dalam surah Al-Mursalat. Kurang lebih 40 hari masih dalam keadaan mani. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah itu kurang lebih 40 hari juga itu menjadi 'alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari lagi sudah menjadi daging, sudah terbentuk. Berarti genap
40 kali 3 120 hari. Jadi prosesnya kita ini terbentuk di dalam rahim ibu kita adalah 120 hari. Kemudian summa yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Di dalam riwayat, malaikat itu bertanya pada saat itu, wahai Rabb, laki-laki atau perempuan? Allah menjawab, hada min amri Rabbi, itu urusanku, bukan urusan malaikat. Jadi malaikat enggak tahu laki atau perempuan. Malaikat hanya disuruh untuk meniupkan ruh. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakan, ruh itu urusanku. Tidaklah kuberikan mereka ilmu kecuali sedikit. Jadi roh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada manusia atau janin yang sudah terbentuk kurang lebih 120 hari umurnya. Sebelum dilanjutkan ada permasalahan di sini. Idza saqata qabla 120 yawman fala yughassal fala yusalla fayudfan. Kalau dia keguguran sebelum umurnya 120 hari, maka dia seperti daging-daging biasa. Ya, tidak disolati dia. Ya, hanya dikafani kemudian dikuburkan. Wa idza saqata ba'da 120 yawman fayusalu wa yukaffanu fayusalla fayudfan. Kalau dia keguguran setelah berumur 120 hari, karena dia sudah lengkap dan sudah ada rohnya, maka di sini dia diperlakukan sebagaimana mayat biasa, dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan. Nah, kemudian setelah ditiupkan roh, apa yang terjadi? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menuliskan tentang 4 hal. Yang pertama adalah bikat bi rizqihi. Rizkinya telah ditentukan. Jadi nanti dia rezekinya di dunia sekian telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa ajalihi, ajalnya, kapan dia akan meninggal, di mana dia akan meninggal, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa amalihi, amalnya. Jadi amalnya pun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia beramal bagaimana telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaqiyun aw sa'idun, entah dia ditentukan juga
sengsara atau bahagia. Dia ini menjadi orang yang sengsara atau bahagia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, pada saat roh telah ditiupkan, kemudian Allah mengambil persaksian. Disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wadhkur ya Muhammad, ingatkan kepada umatmu wahai Muhammad, ingatkan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, idza stakhraja rabbuka aulada adam min aslabi abaihim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari sulbi, jadi keluarnya mani dan juga sperma, kemudian terbentuk menjadi manusia. Wa qarrarahum bi tauhidihi bima auda'ahu min fitrihim min annahu rabbuhum wa khaliquhum wa malikuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian, mengambil persaksian dari mereka-mereka. Fa aqarru lahu bidzalika khasyatan an yunkiru yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hal ini supaya nanti pada hari kiamat tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi penuduhan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah tidak pernah mengenalkan kepada kita tentang dirinya. Kemudian Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, apakah kamu menyaksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Apakah kamu menyaksikan wahai bayi-bayi yang masih ada di dalam rahim ibu, apakah aku ini Tuhanmu? Semua bayi, baik ibunya mukmin maupun kafir, mengatakan qalu bala syahidna, wahai Tuhan, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Semua bayi. Nah, supaya nanti pada hari kiamat mereka tidak menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat tidak adil. Kemudian Rasulullah mengatakan, kullu mauludun yuladu ala fitratih, ala fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, baik dia lahir dari perkawinan yang sah, baik maupun dia lahir dari perzinahan, maupun lahir dari orang-orang kafir, semua bayi yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa'abawahu, nah ini Rasulullah mengatakan, fa'abawahu, kemudian kedua orang tuanya lah yang memiliki peran, an yuhawwidanihi, ataukah ingin menjadikan anaknya seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan anaknya seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan anaknya sebagai seorang Majusi. Tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam dan mengerti tentang keislamannya, maka dia akan mengajarkan anaknya tauhid, menyempurnakan tauhid yang telah dimilikinya pada saat berada di rahim. Akan diajarinya bagaimana agama Islam itu. Tetapi kalau sebaliknya, yang non muslim, maka mereka akan disesatkan semuanya nanti, wal'iyadzubillah. Karena itu kita mesti mewanti-wanti kepada diri kita semuanya, kepada anak-anak kita, jangan sampai anak kita ini jatuh ke pangkuan orang-orang kafir. Jangan menjadikan menantu atau menyerahkan anak kita kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non-muslim. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang tokoh yang sudah meninggal yang nyeleneh dulu, Bapak Nur Kholis Majid ya, nyeleneh ya, yang mentafsirkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan T besar, tiada Tuhan T kecil selain Tuhan T besar. Artinya T-nya aja yang dirubah. T begini. Tiada Tuhan T kecil, Tuhan selain Tuhan ini. Tiada Tuhan selain Tuhan. Apa yang terjadi?
Anaknya perempuan sekolah di Amerika nikah dengan orang Yahudi. Nikah dengan seorang Yahudi. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakan. Dia pernah ada dialog dengan salah seorang tokoh, itu Ustaz Daud Roshid, karena masalah-masalah teologi ketuhanan yang sangat membingungkan bagi umat ini, yang ditulis oleh intelektual yang satu ini sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Tapi anaknya dinikahi oleh orang Yahudi. Hati-hati di zaman kita sekarang ini. Jangan silau dengan harta. Jangan silau dengan postur tubuh. Jangan silau dengan kepintaran. Yang paling pertama kita tanya, nak, kamu Islam apa tidak? Ya. Kamu bisa ngaji atau tidak? Kamu sholat atau tidak? Itu yang boleh kita utamakan. Jangan melihat harta dan kegantengan atau kecantikan. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada janin yang masih berada di perut ibu. Sudah diambil persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan tentang 4 hal. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu." Demi yang jiwaku nih, demi yang tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguh di antara kalian ada orang-orang yang beramal kebajikan, beramal ahli jannah, sebagaimana dilakukan oleh amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tidak ada antara dia dengan surga kecuali 1 zira'. Zira' segini. Satu apa namanya ini? Ini kan 1 langkah, 1 hasta gitu. Antara dia dengan surga dekat sekali. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian tiba-tiba dia melakukan amalan ahli neraka. Kemudian dia mati dan masuk ke dalam neraka. Memang Allah menentukan seperti itu. Seolah-olah dia sudah mau masuk surga, tapi karena sesuatu dan lain hal, tiba-tiba dia membelot, mati dalam amalannya, dalam kejelekan. Wal-i'adzubillah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berperang luar biasa gigihnya gitu. Perangnya sudah jelas. Di medan perang musuhnya juga jelas, permasalahannya jelas. Li'ila'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala hiyal ulia. Itu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, dan untuk merendahkan kalimatul kufur hiyal sufla, rendahkan kalimatul kufur dengan serendah-rendahnya. Kemudian apa yang terjadi? Para sahabat pun mengatakan bahwa si fulan luar biasa dalam berjihad. Dia membunuh ini, dia membunuh itu. Wa kana syuja'an muqdaman la yatruku lil 'adwi syadah wa la fadha illa qada 'alaiha. Tidak ada satu musuh pun yang menghadapinya kecuali dibunuh sama dia. Fata'ajjaban nasu minhu, manusia pun sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Wa min syaja'atihi min iqdamihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan satu hari, innahu min ahlin nar. Dia itu adalah ahli neraka. Kaget para sahabat. Ya Rasulullah, saya melihat dia itu beraninya luar biasa. Tidak ada satu musuh pun yang dihadapinya kecuali mati musuh itu. Saking beraninya. A'udzubillah. Hada syuja' alladhi yabtaku bil adwi min ahli nar. Sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa dia bisa di neraka? Dia kan berani sekali nih.
fakabura dzalika 'alal muslimin wa 'azuma 'alaihim wa khafu kaifa yusiru hada min ahlin nar. Kemudian sahabat-sahabat ini heran, bagaimana dia bisa termasuk ahli neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, faqalat wallahi la alzama minhu utabi'uhu wa uraqibuhu. Ada seorang yang mengatakan, saya mengikutinya pada saat dia terluka, la ara nihayatuhu kaifa takunu. Saya melihat bagaimana akhir perjalanan orang pemberani ini ketika dia terkena luka. Famasya ma'ahu wa fi asna'il qital asaba hadzal rajul syuja' as-sahm fajaza'a. Ketika itu dia juga terkena sahm. Sahm itu tombak. Dia terkena panahnya. Kemudian ketika itu dia tidak sabar. Tidak sabar menderita sakit. Fa akhadha bi sayfihi fasallahu fawada'ahu fi sadrihi wattaka 'alayhi hatta kharaja min dhahrihi qatala nafsahu jaz'an faja'a ar-rajul ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah qala wa bima qala ar-rajul ladzi qulta innahu min ahli an-nar hasala lahu kada wa kada. Seorang laki-laki ini yang mengikuti orang tadi itu mengatakan, ya Rasulullah, saya mengikuti terus orang yang tadi itu yang kau ceritakan dia ahli neraka. Saya ini penasaran, kenapa engkau mengatakan dia di ahli neraka? Ketika dia terkena panah, kemudian dia tidak sabar, dia mengambil pedangnya, kemudian dia menusuk dirinya. Dan dadanya tembus di punggungnya. Jadi matinya bunuh diri, nggak sabar. Insyaallah. Kemudian dia mengatakan, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Demi Allah, saya menyaksikan orang yang kau ceritakan tadi itu. Ini jadi amalan seseorang itu memerlukan kesabaran, memerlukan keistiqomahan. Mungkin terjadi permasalahan-permasalahan yang menimpa diri kita. Ada permasalahan di dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita pikirkan, akhirnya tidak bisa membawa pikiran itu. Akhirnya kita ini terkena stres, jadi malas ibadah. Wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak sebagaimana sahabat ini yang luar biasa keberaniannya dalam berperang, tetapi tidak sabar kena luka-luka. Akhirnya dia bunuh diri. Min ahli nar. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa seseorang yang sudah beramal dengan kebajikan, kemudian tiba-tiba dia melakukan amalan ahli neraka. Jadi amalan yang kita lakukan tidak ada yang bisa menjamin. Karena itu kita mesti berdoa dan berdoa supaya amalan kita tetap dalam keimanan kita. Jangan sampai kita ini meninggal wa na'udzubillah min dzalik seperti meninggalnya ahli maksiat. Ada orang-orang yang sedang bermaksiat, sedang berhubungan, meninggal di perut seorang wanita, na'udzubillah min dzalik. Dan orang akan meninggal sebagaimana apa yang diucapkannya. Kalau dia sering mengucapkan sesuatu, begitulah dia meninggal. Kalau dia mengucapkan I love you full, begitulah dia meninggal. Dia mengucapkan I love you full, bukan mengucapkan la ilaha illallah. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan lagi hadis ini. Wa inna ahadakum, Rasulullah sekarang menyatakan, wa inna ahadakum, salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli nar. Di dalam kehidupan ini amalannya adalah amalan ahli neraka. Orang melihat dia itu sudah neraka, sudah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Seolah-olah antara dia dengan neraka sudah satu hasta dia. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Kemudian tiba-tiba dia sadar dan tobat. Dia beramal ahli surga, amalan kebajikan, kemudian dia meninggal dunia, maka Allah memasukkan dia ke dalam surganya. Terjadi lagi dalam peperangan, seorang yang keras memusuhi Islam, bahkan ikut dalam perang memusuhi Islam, tiba-tiba
Dia menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam." Dia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." "Murni ya Rasulullah." "Apa tugas saya Rasulullah?" "Perang kamu." Kemudian dia perang, belum sempat sholat, belum sempat wudu, kemudian dia meninggal dunia dan dia termasuk ahli surga. Hidayah tidak ada yang bisa menyangka-nyangka kapan datangnya. Tetapi sebagai manusia tidak boleh kita tinggal diam terhadap hidayah ini. Sesungguhnya hidayah taufik itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seseorang jangan bangga karena dia telah beramal kebajikan, dan juga jangan senantiasa dia terlalu menyesali sehingga tidak mau beramal kebajikan. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang berbuat kebaikan, ada juga orang yang berbuat dosa. Semua pernah mengalami yang seperti itu. Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa hubungannya dengan babul khauf? Enggak ada di situ menyebutkan tentang takut di situ. Stressingnya di sini pada akhir pembahasan hadis di sini disebutkan bahwa orang-orang yang senantiasa beramal kebajikan hendaklah juga dia merasa khauf. Apakah dia bisa atau mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah atau tidak? Ini yang ditakutkan oleh para ulama-ulama, sehingga mereka berkali-kali kadang datang ke kuburan, membuat lubang, kemudian coba berdialog dengan dirinya sendiri. Inilah tempatmu. Apakah kamu mampu nanti menghadapi malaikat Munkar dan Nakir? Kalau kamu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kamu akan bahagia di alam barzah. Tapi kalau sebaliknya, maka kamu akan sengsara selama-lamanya sampai hari kiamat nanti. Ini yang disebut dengan babul khauf. Jadi seorang hendaklah menjaga dirinya terus-menerus untuk senantiasa bisa beramal kebajikan-kebajikan. Kita harus berbangga juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man aradallahu bihi khairan aw man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami agama ini. Melaksanakan ibadah solat ringan, mengerjakan kebajikan-kebajikan ringan semuanya, melakukan ibadah-ibadah yang lain ringan semuanya. Maka fa'absyiru, maka hendaklah betul-betul dia yakin bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang-orang yang senantiasa beramal kebajikan dan istiqomah dalam amal ini, dan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman. Demikian, masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Kita berikan kesempatan kepada para jamaah untuk barangkali ada yang menambahi atau punya pengalaman-pengalaman atau pertanyaan, tafadhol silakan. Silakan, siapa yang mau gang mic duluan? Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan surat Al-Baqarah ayat 62, Ustaz. Yang artinya begini, sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, apabila beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, akan mendapatkan pahala di sisinya. Makasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ayat 62 ini merupakan ayat paling asasi, paling mendasar, atau sebagai dasar dari gerakan JIL, jaringan Islam liberal, yang mengatakan semua agama itu sama.
Yang mengatakan di dalam firman Allah ini katakan innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan Nasrani, as-sabiin, dan sabiin. Di sini nanti kita akan lihat tafsirannya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Disebutkan bahwa innal mu'minina min hadhil ummah, sesungguhnya orang beriman dari umat ini, alladzina saddaqu billahi wa rusulihi, yaitu mereka-mereka yang membenarkan adanya Allah dan Rasulnya, wa amalu bi syar'ihi, dan mengamalkan syariat-syariatnya, hukum-hukumnya, walladzina kanu qabla sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal umamis salifati minal yahud, dan orang-orang yang Yahudi yang dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, yang mengikuti nabi-nabi mereka, wan nasara, demikian juga orang Nasrani yang mengikuti nabi mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, was-sabiin, yani wahum qaumun bakuna ala fitratihim, dan ada kaum yang dalam keadaan fitrahnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebelum nabi diutus, wala dina muqarrar lahum bi yatba'unahu haula'i jami'an idza saddaqu billahi tasdiqan sahihan khalisan wa biyaumil ba'si wal jazaa'i wa amalu amalan salihan murdiyan indallah fathawabuhum thabitul lahum inda rabbihim. Kalau mereka melakukan amalan-amalan kebajikan, maka mereka pun pahalanya akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yusibuhum khaufun ala mustaqbalihim wala nanabun ala madihim, mereka tidak menyesal terhadap apa yang belum mereka lakukan, demikian juga mereka tidak akan pernah khawatir terhadap apa yang terjadi. Wa amma ba'da bi'sati Muhammad, ini yang perlu dicatat. Wa amma ba'da bi'sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah Nabi diutus, khataman lin nabiyyin, sebagai nabi yang terakhir, wal mursalin, dan penutup para rasul, ilan nasi kafah, yang diutus kepada seluruh manusia, fala yaqbalullahu min ahad dinan ghaira ma jaa bihi wa wal Islam. Allah tidak akan pernah menerima apapun dari golongan selain daripada Islam. Dalilnya dengan tegas lagi dalam Al-Quran juga, ayat 85 ya, surah Al-Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, setelah Islam itu datang, maka di dunia tidak diterima amalannya, di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Ada lagi dengan tegas Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Di dalam Al-Imran lagi, kita mundur, kita lihat soal Al-Imran lagi, Allah berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah hanya Islam. Jadi ayat yang disebutkan pada 62 tadi adalah menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang beriman, orang Nasrani yang beriman, orang Sabi'in yang beriman sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Mereka pun mendapatkan ganjaran yang patut. Sedangkan setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka sebagaimana firman Allah tadi, jadi semua amalan mereka tidak akan pernah diterima. Bahkan dengan tegas Rasulullah mengatakan, ma min yahudiyin wala nasraniyin, ma min yahudiyin wala nasraniyin la yu'minu bima ji'tu bihi illa wa dakhalan nar. Apabila mereka mengetahui bahwa aku ini diutus, kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa,
ketahuilah mereka semuanya nanti dalam neraka. Jadi tidak benar bahwa agama itu semuanya sama gitu ya. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Baik. Bisa dipahami Pak ya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika kita mengikuti kajian sirah Nabawiyah atau kita membaca juga sirah Rasulullah, beliau sangat senang sekali ketika di detik-detik menjelang wafat beliau itu melihat para sahabat mengerjakan sholat gitu loh. Berarti betapa urgennya, betapa pentingnya sholat ini untuk kita umat Rasulullah. Terlagi ketika kita menjalankan berjamaah gitu. Dan ironis sekali, banyak sekali gitu loh di lingkungan sekitar atau tidak sedikit para ustadz yang menyerukan bersabarlah dalam sholat gitu. Terkait masalah sholat ini Ustadz, bagaimana menurut Ustadz ketika banyak orang yang lalai ketika sudah ada panggilan untuk mengerjakan sholat, sementara masjid-masjid yang banyak kita ketahui masjid-masjid di Surabaya tidak seberapa penuh ini. Terkait sama sholat ini Ustadz, apakah memang itu orang-orang yang tidak mengerjakan atau lalai dalam menyambut panggilan itu terkait dengan 4 hal yang telah ditetapkan oleh Allah ketika beliau-beliau itu ada di rahim ibu gitu. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi apakah kemalasan mereka ada? Ketidakpedulian mereka terhadap panggilan Allah, apakah ini yang dimaksudkan dengan 4 hal yang telah ditentukan tadi tentang amalan yang tidak. Jadi 4 hal ini merupakan rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Tidak disebutkan, wahai fulan, kamu nanti amalannya begini, rezeki kamu sekian, kamu nanti akan masuk surga. Tidak ada pernyataan seperti itu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia merupakan rahasia, siapapun tidak mengetahui. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan tempat di dunia ini untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan itu. Falyatanafasil mutanafisun. Jadi hendaklah dia berlomba-lomba untuk mencari surga itu dia. Jadi kemudian disebutkan lagi dalam surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum sehingga dia merubah dirinya sendiri. Kalau dia ingin kaya, dia bekerja. Kalau dia ingin mengetahui, dia belajar. Kalau ingin menjadi orang sukses, dia belajar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun menciptakan satu musuh sebagai penggoda, yaitu iblis. Ciptakan setan, diciptakan jin. Ini sebagai penggoda untuk menguji keimanan seorang. Kuat nggak dia imannya nih? Karena kalau nggak ada setan, nggak ada iblis, ya semuanya jadi malaikat. Nggak ada usaha manusia. Ini mereka-mereka tadi yang disebutkan kurang peduli. Kita melihat lingkungannya. Pertama kali kita lihat keluarganya, apakah keluarganya termasuk orang-orang yang taat di lingkungan keluarganya. Kemudian masyarakatnya dilihat, apakah masyarakatnya termasuk orang-orang yang peduli terhadap agama atau tidak. Karena pengaruh dalam keluarga, misalnya kita tidak peduli, nggak mungkin masyarakat itu akan peduli gitu ya. Kita betul-betul memperdulikan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kemudian masyarakatnya, ternyata masyarakat yang acuh tak acuh. Dengar suara azan santai-santai saja gitu ya. Nanti juga saya sholat di rumah. Bagaimana kalau dia belum sholat datang malaikat, malakul maut menjemputnya dia. Ini lingkungan, dan juga tidak ada kemauan dari dirinya untuk berubah dia. Allah kan sudah menentukan. Ini kan salah kaprah. Orang banyak yang salah kaprah terhadap
ketentuan Allah yang 4 ini. Ya sudah, ketentuan Allah memang seperti ini. Tidak ada Allah mengatakan seperti itu. Ini misteri, satu rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan supaya manusia itu tetap berusaha dan berusaha. Jadi kalau dia tidak berusaha, maka ya itulah ketentuan dia seperti itu. Nah, setelah dia berusaha misalnya ingin mencari sesuatu, ternyata dia nggak dapat, itulah dia yang dia usahakan, itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bekerja setiap hari, dia mentargetkan, saya setiap hari saya targetkan misalnya 100.000, ternyata hanya terpenuhi 50.000 misalnya. Itulah rezeki dia pada hari itu. Dia mencari hari nggak dapat, memang bukan rezekinya pada hari itu. Itulah takdir dia. Jadi takdir itu setelah seorang itu berusaha. Kalau sebelum berusaha mengatakan ini sudah takdir saya, tidak. Jadi orang yang seperti tadi, apakah sudah ditakdirkan seperti itu? Tidak. Jadi jangan sampai menyalahkan takdir ya. Karena kita tidak mengetahui takdir kita, apakah kita ini menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk, itu tergantung amalan-amalan atau usaha-usaha kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat akan memperhatikan amalan-amalan yang kita lakukan. Baik. Jadi itulah pengaruh lingkungan tadi, keluarganya juga, dan kemauan dari dirinya sendiri tidak ada memang sama sekali. Padahal Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami lengkapi manusia itu, kami tunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian Allah pun berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami berikan tunjukkan kepadanya 2 jalan. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Jalan ke surga ini, jalan ke neraka ini. Sehingga Rasulullah mengatakan, huffatun nar bisyahwat wa huffatul jannah bil makarih. Jalan menuju ke neraka itu penuh dengan syahwat, nafsu. Jalan menuju ke surga itu penuh dengan onak dan duri, penuh dengan hal-hal yang tidak disukai. Sekarang kita mau memilih yang mana? Jadi ada pilihan. Jadi seperti itu ya. Jadi sehingga dalam kehidupan ini ada orang-orang yang memang tidak punya kepedulian sama sekali terhadap kewajibannya itu melaksanakan ibadah. Sholat khususnya adalah mendirikan sholat berjamaah, sehingga banyak masjid yang besar isinya hanya 1 shop, 2 shop, bahkan ada yang hanya imam dan muazzinnya saja gitu ya. Jadi masya Allah, rugi bangun masjid. Masjidnya besar-besar, rumahnya juga dekat masjid, tapi tidak pernah lewat masjid, nggak pernah dia, karena kesibukan yang dia lakukan. Tapi mungkin itu waktunya mungkin sudah habis, tinggal 2 menit lagi. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati kita, menguatkan hati kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari gangguan-gangguan syaitan yang akan menggelincirkan kita, dan dari godaan-godaan yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa shafaitah, wa la hamman illa farajtah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la hajata min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana wa tawaffana ma'al mu'minin. Allahumma rabbana wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.